Ya, angka reproduktif penularan virus corona di Jakarta yang turun dari 4 menjadi 1 menjadi landasan bagi Pemprov Jakarta untuk menerapkan masa transisi PSBB menuju fase normal baru. Bukan tidak mungkin jika masyarakat lalai menerapkan protokol kesehatan, grafik penularan COVID akan kembali naik. Lantas apa yang perlu diwaspadai selama masa transisi ini agar aktivitas masyarakat ibu kota bisa kembali normal? Kita telah terhubung dengan Dr. Pandu Riono via sambungan Skype. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar, Mas. Dokter Pandu? Baik, Mas Raden. Oke, Dok, ini kalau kita melihat angka reproduktif menunjukkan angka 1 semula dari 4 seperti itu, Dok ya. Iya. Ya. Kemudian apakah 0,99 sebenarnya. Oke, apakah dengan indikator tersebut dapat menjadi acuan kebijakan pelonggaran? Ya, sebenarnya itu kalau hanya itu tidak bisa. Karena harus ada indikator lain yang harus dipenuhi. Yaitu kan indikator epidemiologi, itu ada 3. Pertama adalah tren penurunan kasusnya yang konsisten, dan kemudian tren kematiannya konsisten, dan juga tren yang dirawat juga menurun konsisten. Kemudian diikuti juga penurunan daripada, bukan penurunan, tapi peningkatan testing dan peningkatan tracing. Selain itu juga harus diikuti dengan perilaku penduduk yang menggunakan masker, yang cuci tangan juga meningkat. Dan yang paling penting adalah indikator ketiga adalah kesiapan layanan kesehatan kita. Apakah layanan kesehatan sudah dilengkapi APD-nya, baik dari tingkat puskesmas maupun rumah sakit, kemudian ventilator, ICU berfungsi, dokternya juga siap. Itu yang paling penting kalau mau mulai dilonggarkan atau dikurangi. Tapi kan itu tidak boleh dilonggarkan 100%. Pentahapannya yang paling penting adalah pentahapan tadi yang kita harus mulai tahap pertama, kemudian tahap kedua, tahap ketiga, dan sebagainya. Karena kita harus berhati-hati mengantisipasi kemungkinan peningkatan daripada kasus. Baik, kalau dilihat dari indikator lain, Pak Pandu, bahwa adanya fasilitas kesehatan yang skornya juga harus ada standar tertentu. Nah, penjabaran tentang ini seperti apa? Ya, mereka sudah punya ukuran bahwa misalnya semua puskesmas dan rumah sakit APD-nya harus mencukupi. Dan ventilatornya harus ada dan berfungsi. ICU-nya tidak penuh atau bisa dipakai dengan cepat. Dokternya juga cukup untuk melayani kalau bila terjadi lonjakan kasus. Oke, ini kalau skornya sudah 100, berarti apakah DKI sudah benar-benar siap? Tidak 100, DKI itu hanya sekitar 78 atau 77. Jadi masih di batas. Dan sebenarnya kan itu juga tidak menjamin bahwa kesiapan ini bisa dikatakan siap. Yang paling penting adalah jangan pembatasan sosialnya dihapus, tetapi begitu memasuki masa transisi, yang dikatakan transisi, kita menguji coba pelonggarannya. Bila terjadi peningkatan kasus, kita langsung bisa melakukan solusi lokal. Kita mengidentifikasi klasternya kasus itu di mana, kita testing, kita kontak tracing, dan kemudian kita isolasi. Kalau selama semuanya ini dalam waktu 2 minggu, peningkatan kasusnya tidak terlalu banyak dan bisa semua dihandle, mungkin kita bisa masuk tahapan pelonggaran berikutnya. Kalau tidak, maka kita mungkin bisa kembali ke titik nol, kembali pada awal. Oke, jadi memang mungkin pelonggaran di beberapa wilayah, namun di zona-zona tertentu, zona-zona merah khususnya mungkin bisa dilakukan PSBB atau ada seperti ya PSBL gitu ya, lingkungan ya Pak ya? Iya, jadi seharusnya semua Jakarta itu kita harus PSBB kan berbasis lokal. Jadi kita tim ahli FKM UI itu menyarankan kepada semua wilayah termasuk Pak Gubernur supaya tidak menggunakan istilah zona merah dan zona hijau. Karena virus ini menularnya tidak mengenal batas administratif, tapi seluruh wilayah mungkin. Jadi kita menggunakan istilah tingkat kewaspadaan.
Kalau kewaspadaannya merah, itu kewaspadaan tinggi. Kita harus lakukan alertness-nya harus tinggi. Kalau sudah mulai berkurang, ada kasusnya kita bisa tekan, kita kuning. Sebaiknya jangan pernah hijau, supaya kita tetap harus waspada. Kalau Jakarta, saya kira, karena mulai dilonggar, dan mulai ada pembukaan kegiatan aktivitas yang kita lihat luar biasa, masyarakat euforia, maka tingkat kewaspadaannya harus merah. Seluruh Jakarta. Oke, Dok, ini kalau kita lihat selama masa pelonggaran ini sudah masuk belum data yang terkonfirmasi rata-rata harian berapa dan ketika nanti di titik mana hingga akhirnya dievaluasi lagi tentang pelonggaran tersebut? Ya, yang kalau kita lihat kasus harian memang kan masih tinggi. Itu adalah kasus seminggu yang lalu. Jadi kalau kita melihat pelonggaran mulai dari kemarin, itu kita akan lihat minggu depan apakah terjadi peningkatan tidak. Oke, berarti kita akan mulai melihat dan bisa mengevaluasi apakah pelonggaran ini benar-benar efektif per minggu depan seperti itu ya? Iya, minggu depan atau 2 minggu. Oke, dan jadi kita anjurkan setiap minggu atau setiap 2 minggu. Oke, dan kalau, ini bukan harapan kita ya, kalau kasusnya meningkat, apa yang akan segera dilakukan? Kalau kasusnya meningkat, kalau kita bisa identifikasi dengan cepat, itu klasternya di mana, misalnya dari suatu pasar tradisional, maka kita bisa langsungkan kontak tracing dan testing pada setiap kontak, dan kemudian pasar itu kita tutup untuk dilakukan isolasi selama 2 minggu. Sehingga kita lebih cepat mengatasinya secara lokal. Tetapi kalau itu meluas ke banyak pasar atau ke banyak tempat kegiatan, maka kita harus mengerem dan kembali ke titik nol. Oke, kalau kita lihat Pak Pandu ini kantor-kantor juga mulai dibuka, terlihat dari kemacetan pagi ini ya. Dan ini banyak sekali pekerja atau karyawan yang berasal dari kota-kota satelit dan masuk kembali ke Jakarta. Ini berarti tadi memang penyebarannya tidak bisa dilihat dari administratif atau klaster tertentu. Nah, bagaimana mungkin apakah ada tindakan yang antisipatif untuk istilahnya mengukur kira-kira dampaknya seperti apa? Ya, itu yang sebenarnya kita bisa tunda kantor itu dalam pengertian gini. Tiap kantor itu harus dicek lagi kembali apakah mereka sudah mempraktekkan misalnya jam kantor yang berbeda. Sehingga untuk mengurangi padatan di jam-jam tertentu. Atau kita hanya mengizinkan separuh karyawannya bekerja hari ini, besok separuhnya lagi. Dan demikian sebenarnya harus diantisipasi. Dan juga frekuensi dari public transportation-nya juga harus dipercepat lebih banyak daripada biasanya. Sehingga tidak ada penumpukan penumpang karena banyaknya penumpang. Nah, ini menurut saya sih harusnya tidak semua kantor pada minggu ini. Kantor-kantor tertentu saja. Saya tidak tahu apakah bisa nggak diantisipasi seperti itu. Kita sarankan seperti itu. Oke, terakhir Dok, ini kalau kita berbicara tentang masa inkubasi dan ini perlu informasi juga ini masyarakat bahwasanya apakah kemudian ada perbedaan masa inkubasi virus COVID-19 antara OTG, ODP dan juga PDP tidak sama lagi 14 hari? Ya, masa inkubasi kan bervariasi. Kalau OTG itu tidak pernah ada gejala, sehat terus, tapi dia membawa virus. Nah, ini membahayakan karena bisa menularkan kepada yang lainnya. Karena itulah perilaku penduduk harus setiap orang, siapapun dia, begitu keluar dari rumah dan melakukan interaksi dengan di kantor atau memanfaatkan transportasi publik, maka mereka harus menggunakan masker. Tidak boleh dibuka dan semuanya tanpa kecuali. Kalau perlu dilarang untuk menggunakan public transportation kalau tidak punya masker. Atau masuk ke kantor tanpa masker. Dengan demikian maka kita melakukan disiplin pada masyarakat harus membiasakan pakai masker. Baik, terima kasih Dr. Pandu Riono yang sudah berbagi bersama kita di Halo Indonesia. Sehat-sehat terus, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih.